ketika kita sudah tahu satu prinsip berkaitan dengan perkara gaib ini harus merujuk pada firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, maka segala sesuatu yang kemudian disebutkan tentangnya dan itu berkaitan tentang perkara yang gaib tapi tidak merujuk pada firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad mesti salah, mesti sesat, bahkan bisa menyesatkan. Ya, bahkan bisa saja yang mengatakannya orangnya pakai gamis, bisa jadi yang mengatakannya orangnya pakai sorban. Tapi kalau sudah mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, maka dia dukun. Tidak perlu kemudian mempercantik kata, mempercantik diksi. No, Anda mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, Anda dukun. Ini satu kata untuk merendahkan. Kenapa mereka marah ketika disebut dukun? Karena memang Nabi Muhammad. Apa kata yang disematkan untuk Nabi kita Muhammad? Dukun. Karena untuk merendahkan. Ketika setiap hari itu disebutkan kepada Nabi Muhammad, orang gila, dukun, tukang syair, penyihir, tiap hari disampaikan itu pada Nabi Muhammad, kena. Bulian itu kena ke hati Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kata itu dipilih memang untuk merendahkan Nabi Muhammad SAW. Dan kena. Kalau bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menenangkan beliau. Wahai Muhammad, kamu bukan yang pertama. Nabi dan Rasul sebelum kamu ya begini juga. Bahwasanya mereka akan menyematkan gelar-gelar kata-kata yang akan membuat hatimu gundah resah. Ini juga kata yang kita gunakan sekarang. Walaupun Anda pakai gamis, Anda pakai sorban, Anda pakai peci, Anda pakai jas, keren. Tapi Anda mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib yang hanya rujukannya firman Allah sabda Muhammad. Anda malah rujukannya dari jin dan syaitan. Maka Anda dukun. Ini kata untuk merendahkan. Agar mereka tahu bahwasanya praktek yang Anda lakukan, perdukunan yang Anda lakukan, kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saja bertanya, apalagi naudzubillah sampai mempercayai 40 hari salat tidak terima, bahkan bisa mengeluarkan kita dari Islam. Kita yang nanya, bagaimana kemudian pelakunya? Apalagi. Dan subhanallah, hal-hal yang seperti ini masih berseliweran di sekitar kita banyak. Tentunya dengan cara yang lebih modern. Tidak seperti dulu misalnya mereka buka praktek di tempat yang terpencil, rumah yang rada kumuh. No, keren sekarang. Tampilannya kayak ustadz, tampilannya seperti orang saleh tapi kerjanya dukun. Mengetahui perkara yang gaib, mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, tahu apa yang akan terjadi besok, lebih hebat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Iya dong, berarti mereka lebih hebat dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad saja tidak tahu perkara gaib. Ketika beliau tersihir pun beliau harus dikasih tahu dulu di mana buhul itu berada. Sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kemudian siapapun di antara kita masih saja mempercayai dukun-dukun seperti ini atau belajar ilmu tertentu yang tak taunya di baliknya adalah berkolaborasi dengan jin dan syaitan. Jangan. Ini perbuatan syirik. Bisa mengeluarkan kita na'udzubillah dari Islam yang mulia ini. Maka siapapun misalnya yang memiliki keluarga, siapapun mereka, masih belajar ilmu kebal, nasihati. Nabi Muhammad gak kebal. Nabi Muhammad codet wajahnya, Nabi Muhammad patah giginya, Nabi Muhammad bocor kepalanya di Taif. Orang paling mulia sejagat raya, makhluk paling mulia sejagat raya, Nabi kita Muhammad, beliau tidak kebal. Siapa Anda kok kemudian kebal? Subhanallah. Semuanya dari syaitan, semuanya bantuan jin. Bisa mengeluarkan seorang dari Islam setelah ditegakkannya hujjah. Wallahu a'lam bishawab.